Waktunya Anda dengar bincang PPDB Online Kota Jogja 2023, persembahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Saya Widya Pradipta dari Radio Star FM akan menemani Anda dalam perbincangan spesial bersama Pemkot Yogyakarta, dalam hal ini Disdikpora Kota Yogyakarta. Dan acara ini disiarkan 8 radio, yaitu 93,8 FM Mega Suara Kulon Progo, kemudian 94,6 FM Kota Perak, 92,70 FM MBS, 92,3 MK FM Jogja, kemudian 95,4 Yasika FM, Impact Pass 100,5 FM, 101,3 Star FM, dan 99,4 FM Reco Buntung. Ya, kita tahu saat ini pendengar menjelang tahun ajaran baru pasti menjadi waktu yang cukup sibuk bagi orang tua atau keluarga yang sedang mendampingi putra atau putrinya untuk mencari sekolah gitu ya. Dan kami akan bantu Anda dengan informasi yang dipersiapkan hingga nanti hari H PPDB dilakukan. Karena ini kita akan membahas tentang PPDB online bersama dengan Bapak Fajar Afrian dari Disdikpora Kota Yogyakarta. Pendengar, kami ajak Anda untuk gabung dalam obrolan kita hari ini melalui line WA di 081-862-1013 atau juga boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Saya sapa dulu juga. Selamat pagi menjelang siang, monggo silakan bergabung untuk Sana Kadang Mega Suara Kulon Progo, kawan Kota Perak, MBS Mania, sahabat MK, Yasikers, Mitra Bisnis, Star Lovers, dan juga pemirsa. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi jelang siang Pak Fajar. Selamat siang. Siang ya, iya. Sudah siang ini ya Pak Fajar ya. Sudah panas di luar. Sudah panas di luar karena baru saja upacara ya Pak ya. Iya. Langsung bergegas ke sini tadi dan pas tepat waktunya ya Pak ya datang ke ya. Iya benar, pas jam 10. Nah, ini menjadi momen yang cukup sibuk bagi para orang tua Pak. Terus juga kolega dan mungkin juga keluarga ini karena mendampingi putra-putrinya untuk bersama-sama nih memilih sekolah atau untuk mendapatkan sekolah. Tapi yang paling penting adalah kita tahu dulu nih PPDB di Kota Yogyakarta ini sebenarnya mulai kapan digelarnya Pak Fajar? Selamat siang ke pemirsa ya, pendengar semua ya, mohon maaf. Kalau di Kota Yogyakarta itu PPDB sebenarnya sudah mulai dari di bulan Mei kemarin, tapi itu untuk yang kelas khusus olahraga, kemudian ada juga untuk yang bibit unggul itu di awal bulan ini juga sudah mulai. Okay. Tapi nanti gongnya sekitar tanggal 19, 20 dan 21 Juni. Itu gongnya yang paling rame nanti di tanggal-tanggal itu. Yang paling crowded ya Pak, di tanggal 19, 20 dan 21. Kalau sekarang masih ya ada beberapa tahapan-tahapan dan mungkin jalur-jalur lain yang kuotanya kecil-kecil lah itu. Ya, oke. Nah, ini tentang jalur penerimaan itu sendiri nih yang dipakai untuk PPDB tahun ini seperti apa Pak? Ada berapa? Apakah sama seperti tahun sebelumnya? Kalau kuota jalur-jalur PPDB itu secara garis besar sama dengan tahun lalu karena Permendikbud yang kita ajukan masih sama, tidak ada perubahan ya, sehingga ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru. Oke, mutasi orang tua dan kemaslahatan guru nanti kita akan bahas di sesi yang kedua ya Pak Fajar ya. Baik. Lalu mengenai ini Pak, daya tampung Pak. Untuk SD dan SMP di Kota Jogja ini berapa Pak daya tampungnya? Kalau total ya daya tampung itu kita SD itu ada 89 negeri, SD negeri, tetapi yang kita online kan hanya ada 33. Itu kenapa kita online kan? Karena memang animonya untuk 33 sekolah ini lebih banyak daripada daya tampung, sehingga kita buat seleksi secara online. Itu totalnya ada 1932 kursi. Sedangkan kalau untuk SMP kita ada 16 SMP negeri,
itu semuanya kita online kan. Total daya tampungnya ada 3.466 kursi. Oke, banyak ya Pak ya. Nanti bisa dilihat langsung di websitenya ya Pak ya. Betul. Nama-nama SMP ataupun SD yang menampung. Rinciannya ada di masing-masing di website ya, di website nanti kita bisa lihat rincian kuota per sekolah untuk jalur zonasi berapa, jalur prestasi berapa dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di detail di website PPDB kami. Nah, untuk penerimaan jalur SMP sendiri nih Pak, ini kan yang sebentar lagi juga ya Pak akan crowded banget nih pasti. Dan dari sekarang udah mulai bingung ini ya. Nah, ini apakah murni nanti akan bergantung pada hasil ASPD atau gimana nih Pak Fajar? Secara umum nanti kita bisa bagi dua ya. Untuk yang jalur zonasi wilayah itu nanti tidak bergantung seleksinya berdasarkan nilai SPD, tapi nanti berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju. Sedangkan untuk jalur-jalur yang lain itu nanti salah satu parameter seleksinya menggunakan nilai ASPD. Oh gitu. Ya, jadi ada dua, ada yang pakai SPD, ada yang tidak pakai SPD tapi pakai jarak. Itu yang jalur zonasi itu tadi. Zonasi wilayah. Oke. Jadi kalau yang selain zonasi wilayah nanti pakai nilai SPD, nanti ada macam-macam. Yang jalur-jalur pakai SPD itu ada afirmasi juga pakai nilai SPD, jalur zonasi mutu yang itu juga pakai SPD, jalur prestasi juga pakai SPD. Nanti juga jalur mutasi orang tua juga pakai SPD. Kalau kemarin kan sudah disampaikan juga ya bahwa ada jalur kemarin itu termasuk dengan prestasi gitu ya Pak ya. Gitu, dan sekarang nanti akan kita bahas mutasi orang tua dan juga kemaslahatan guru yang tentunya juga ini banyak pertanyaan Pak yang nanti akan disampaikan juga. Tapi terlebih dulu kita akan tahu juga ini PPDB online ini pendaftar yang punya prestasi di bidang tertentu, katakanlah olahraga atau kesenian dan sebagainya, ini pasti juga punya kesempatan untuk mendapatkan tambahan nilai ya kan Pak? Betul. Nah, ini aturannya akan seperti apa? Karena pasti juga banyak yang masih bingung nih Pak ternyata. Ya, untuk penambahan nilai ini memang nanti lewat sekolahan prosesnya ya. Jadi anak-anak yang punya nilai anak-anak yang punya prestasi baik itu akademik maupun non akademik ya, bisa olahraga, seni dan sebagainya, itu nanti bisa secara kolektif mengajukan melalui sekolah, mengajukan ke dinas nanti. Nah, nanti dipilih dari misalnya punya lebih dari satu piagam ya. Nanti dipilih dari piagam itu kira-kira yang tambahan nilainya paling tinggi yang mana itu yang digunakan. Jadi tidak bisa digunakan semuanya, hanya dipilih salah satu. Dan itu nanti tambahan nilainya beda-beda berdasarkan jenis kejuaraan dan juga berdasarkan level kejuaraan. Ada yang tingkat kota, tingkat DIY ya, kemudian tingkat regional ataupun tingkat nasional bahkan internasional, itu nanti tambahan nilainya beda-beda. Ya, itu nanti ada tim yang akan memberikan menyeleksi nanti memverifikasi juga nanti kira-kira yang ini tambahannya berapa. Nah, itu nanti kalau sudah dilakukan verifikasi pengajuan kolektif sekolah ke dinas, nanti nilai tersebut akan masuk ke sistem sehingga begitu siswa melakukan pendaftaran online nanti nilainya sudah tercantum di sistem. Seperti itu. Secara umum seperti itu. Berarti sama seperti pendaftaran online biasanya tapi dicantumkan prestasi ya Pak ya? Betul, ada tambahan nilainya. Tambahan nilainya itu yang harus diproses dulu sebelumnya. Sebelum PPDB mulai tanggal 19 itu nanti kita proses dulu gitu. Nah, biasanya itu nanti kolektif lewat sekolahan, tapi bisa juga datang langsung ke dinas. Itu khususnya yang asal sekolahnya luar kota itu nanti bisa langsung datang ke dinas. Tapi kalau asal sekolahnya di SD kota itu nanti bisa kolektif lewat sekolahan. Oke, kalau misalnya asalnya luar kota Yogyakarta tapi masih dalam satu provinsi Pak di DIY. Nah, ini bagaimana juga aturannya? Itu nanti bisa mengajukan langsung ke dinas ya. Tapi nanti nilai yang bisa diakui itu yang minimal tingkat DIY. Oke. Yang tingkat DIY ya, nanti kejuaraan tingkat DIY nanti bisa diakui sebagai penambahan nilai. Ataupun di atasnya bisa DIY atau regional ya, atau tingkat
nasional bahkan internasional seperti itu. Oke, berarti kalau di luar DIY ini minimal nasional begitu ya Pak, katakanlah. Ya, atau regional misalnya Jateng DIY atau misalnya gitu. Nah, penambahan nilai poinnya ini seberapa Pak? Maksudnya kan pasti orang tua juga menginginkan ada tambahan skor berapa nih poinnya, tambahnya berapa gitu kan, supaya bisa hitung-hitungan lah Pak ya. Anak saya kira-kira masuk enggak gitu kan. Ini menjadi concern juga bagi para orang tua untuk membantu dan juga mendampingi putra-putrinya untuk bisa mendapatkan sekolah yang terbaik itu tadi Pak. Nanti untuk detail nanti bisa dilihat di website PPDB, itu kami cantumkan juknisnya juga di situ. Nanti para pendengar bisa mendownload dan nanti mencermati ya. Tapi secara garis besar itu lomba-lomba yang kita akui itu yang dilaksanakan oleh instansi atau institusi pemerintah, misalnya kementerian ya. Misalnya ada untuk olahraga ada Olimpiade siswa, Popnas ya, kemudian Porda, PON dan sebagainya. Kemudian kalau agama ada MTQ, kalau seni ada festival lomba seni dan sebagainya. Sains ada KSN, ada pramuka juga, ada riset ya. Kemudian ada kejurda, kejurnah dan sebagainya. Nah, ini tambahan nilainya nanti beda-beda. Misalnya kalau penambahan nilai prestasi untuk yang perorangan ini nanti perorangan atau ganda itu internasional nanti bisa sampai 15 poin. Kemudian kalau tingkat kota juara 1 nanti bisa sampai 6 poin ya. Nanti kalau bergu dan sebagainya itu nanti beda-beda. Jadi macam-macam tambahannya. Bervariasi, sangat bervariasi sekali. Berarti memang para orang tua harus mempersiapkan dan tahu petunjuk teknisnya itu tadi ya Pak, dengan mengakses website tadi. Kalaupun kesulitan nanti membaca juknis itu bisa konsultasi nanti datang ke dinas ataupun via website. Di website PPDB juga kami ada buku tamu ya, bisa bertanya di situ, kita jawab segera. Bisa juga nanti via medsos kami ataupun via WA nanti juga ada. Itu 24 jam nggak Pak? Kalau 24 jam sih tidak ya, karena butuh tidur juga. Adminnya butuh tidur ya Pak ya. Tapi kalau di jam kerja insya Allah nanti cepatlah jawaban kami ya. Kalau di jam kerja, kalau di luar jam kerja mungkin lambat ya, atau malah kadang balesnya subuh gitu. Jadi bagi pendengar yang mungkin juga punya keresahan yang sama tentang kebingungan petunjuk teknisnya, nanti poin-poinnya seperti apa, nanti langsung aja WhatsApp atau juga ke media sosial ya Pak ya, dari akun atau website resminya PPDB online. Jadi nanti bisa ditanyakan di situ, atau kalau memang kurang mantep nih Pak, biasanya kayak gitu ya, kurang mantep langsung datang saja ke dinas ya Pak. Langsung datang biasanya bawa map isinya piagam banyak sekali. Nanti di situ dicereng gitu ya di meja. Nanti sama petugasnya dibantu kok. Nanti kita pilihin, oh ini tambah nilainya segini, ini nggak laku, ini tambah nilainya segini. Nanti silakan Bu pilih yang mana. Nah, nanti kayak di pasar itu. Banyak yang kayak gitu ya Pak ya? Iya banyak. Jadi memang dipilih nanti yang kira-kira memang paling besar poinnya gitu ya Pak ya. Betul. Prestasi yang paling besar. Itu tadi untuk penambahan nilai terkait dengan prestasi di bidang tertentu, baik olahraga, kesenian, agama. Lalu apa lagi Pak tambahan prestasinya? Penelitian tadi ada bisa, ya, kemudian pramuka ada juga. Ya macam-macam lah nanti. Jadi langsung aja di petunjuk teknis tadi ada di situ lengkap ya, pendengar, jadi bisa langsung tahu oh kira-kira ini bisa nih prestasi ini untuk menambah nilai putra dan putri Anda. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah PPDB ini juga memberikan kesempatan nih bagi penduduk dari luar daerah? Nah, kuotanya berapa nih Pak? Daerah ini kalau di regulasi kami yang dimaksud daerah itu kota ya, bukan provinsi. Betul. Ya. Nah, kalau yang KK, kita patokannya KK ya, bukan asal sekolah ya. Yang dimaksud luar daerah itu yang KK-nya luar kota. Nah, kalau yang KK-nya luar kota itu nanti jalur yang bisa digunakan itu ada jalur prestasi luar kota dan juga nanti bisa juga pakai jalur bibit unggul. Jadi ada dua jalur itu. Nah, kalau kuotanya itu masing-masing 10%.
Ya, jadi luar kota nanti prestasi luar kota itu 10%, kemudian yang bibit unggul 10%. Tapi yang bibit unggul ini tidak murni nanti pesertanya semuanya dari kakak luar kota ya, tapi bisa juga kakak dalam kota, karena kalau yang bibit unggul ini nanti basisnya untuk ikut jalur ini itu dia 10% terbaik nilai raport di sekolahnya. 10% terbaik nilai raport di sekolahnya, di SD-nya. Oh, di SD-nya SD kota kalau ini. Oke. Jadi misalnya ada anak SD Ungaran, nilai raport 10% terbaik itu nanti berhak ikut jalur bibit unggul. Kakaknya manapun tidak kita perhitungkan. Bisa dia orang Sleman, bisa orang Bantul ataupun orang kota, itu tidak masalah. Ya, kemudian kalau yang luar kota tadi murni yang kakaknya dari luar kota. Nah, ini nanti pakai SPD seleksinya juga. Oke, yang perlu dipersiapkan oleh orang tua, Pak, ketika luar kota itu tadi, Pak, karena mungkin kan banyak juga yang pengen sekolah di kota, Pak. Yang dipersiapkan apa nih, Pak, sebagai orang tua nih? Ya, intinya kalau persyaratan secara umum sama ya, nanti ada akte KK dan sebagainya itu ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu nanti ASPD, sertifikat hasil ASPD ya istilahnya kalau nggak salah sekarang ini. Mungkin yang luar kota, khususnya yang luar DIY, ini kan kalau di luar DIY tidak ada ASPD ya. ASPD itu khususan hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di lingkup DIY, baik itu di kota Sleman, Bantul. Nah, kalau dia asal sekolahnya dari Sleman, Bantul mungkin sudah punya nilai SPD ya. Tapi kalau yang misalnya dari Jawa Tengah, dari Klaten, Magelang dan sebagainya itu mungkin belum punya nilai SPD. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan orang tua untuk mengikuti jalur prestasi luar kota ini, nanti tetap harus punya sertifikat nilai SPD. Nah, untuk mendapatkan itu nanti bisa mendaftarkan ke kami. Sebenarnya mulai tanggal kemarin ya kalau nggak salah ya, mulai tanggal 8 ya. Kemudian nanti untuk ujiannya itu sebentar saya nyontek dulu ya. Boleh, Pak. Daripada karena ini juga penting ya untuk pendengar yang ingin bersekolah di kota Yogyakarta juga, tapi kebetulan dari luar provinsi DIY. Jadi pasti dari sekarang juga harus mempersiapkan sertifikat ASPD itu tadi. Kira-kira nanti juga mata pelajaran apa saja, Pak, yang diujikan, Pak? Ini. Jadi nanti kalau yang belum punya nilai SPD nanti bisa ikut ASPD dulu. Di yang khusus untuk PPDB itu pendaftarannya tanggal 5 sampai 7 Juni. Hari ini terakhir ya? Iya, hari ini terakhir. Jadi sudah mulai dari kemarin ya. Kemudian nanti pelaksanaannya tanggal 8, 9 dan 10 Juni. Berarti mulai besok Kamis, Jumat dan Sabtu. Nanti yang diuji sama seperti ASPD yang umum ya, yang reguler. Ada literasi, numerasi dan sains. Jadi mungkin ya nanti di hari Kamis literasi, di hari Jumatnya numerasi, kemudian di Sabtunya sains. Nanti hasilnya kita umumkan di hari Senin depannya tanggal 12. Ujiannya nih luring atau daring, Pak? Ini offline. Jadi ya? nanti datang ke kita siapkan ruangan, kita siapkan soal dan lembar jawaban, nanti langsung dikerjakan di situ dan hasilnya nanti kita umumkan di minggu berikutnya. Nah, karena ini adalah hari terakhir dan mungkin juga pendengar baru tahu nih, Pak. Syarat mendaftarnya harus kemana dulu nih? Syarat mendaftar untuk ikut ujian mendapatkan sertifikat ASPD itu tadi, Pak? Langsung saja nanti datang ke Dindikpora di Jalan Hayam Muruk 11. Nanti membawa persyaratan PPDB seperti biasanya itu ya. Ada akte KK dan sebagainya. Nanti dibawa saja semuanya ke Dindikpora. Cepat kok nanti prosesnya, langsung kita daftarkan, kemudian nanti kita kasih jadwal untuk ujiannya. Ya, jadi ujiannya nggak lama juga ya, kira-kira mungkin 2 jam nanti gitu ya. Misalnya nanti ada hal-hal yang terlambat, itu kami juga berusaha nanti tetap melayani. Jadi misalnya ada yang datang di hari Jumat gitu ya, atau hari Kamis itu misalnya ada seperti itu dari luar DIY, itu nanti sebisa mungkin nanti tetap kita layani untuk ujian ASPD asal sekolah luar kota ini. Dan ini tidak dibatasi ya, Pak? Maksudnya kuotanya untuk sertifikat ASPD ini tadi? Tidak. Jadi
kuotanya tidak dibatasi, yang membatasi nanti waktunya ya. Kalau sudah hari Sabtu mungkin ya hari Minggu udah kelewat. Iya, udah lewat. Dan ini hari terakhir apakah masih punya waktu, Pak? Maksudnya sisa-sisa waktu ini baru jam berapa ya? 10:23 nih, Pak Fajar. Masih ada ya? Masih bisa. Masih bisa, tenang. Biasanya nggak banyak kok yang belum punya ASPD itu, tidak banyak nanti. Karena kan sebagian pendaftar kebanyakan dari DIY ya. Oke. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu, baik. Dan so far Pak, selama ini sudah sampai tanggal 7. Bagaimana sendiri antusiasme para orang tua nih Pak untuk mendaftarkan PPDB di Kota Yogyakarta ini Pak? Persiapannya yang sudah dilakukan atau mungkin sudah kelihatan nih banyak orang tua yang datang ke Dinas untuk Kalau mungkin menanyakan beberapa hal yang bingung gitu loh Pak, karena kadang orang tua kalau online tuh juga punya keterbatasan juga gitu ya. Ya, betul. Ya, kebanyakan orang tua menanyakan jadwal, kemudian syarat, ya, kemudian misalnya kalau nilai itu juga tanya rentang nilai yang tahun ini berapa, kemudian hasil seleksi tahun lalu itu yang diterima di SMP ini nilainya berapa. Nah, itu kadang juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang banyak datang ke kami. Ya, nanti di Dindikpora kami juga ada semacam posko layanan. Jadi di situ ada meja-meja layanan yang didampingi petugas-petugas nanti siap melayani masyarakat yang ingin menanyakan. Jadi dari nanyakan mungkin rentang nilai, menanyakan hasil seleksi tahun lalu, terus jadwal dan sebagainya. Cuma kami kesulitan menjawab tuh kalau pertanyaannya gini, nilai anak saya segini nih Pak, bisa masuk ya Pak? Kira-kira masuk SMP mana ya Pak? Sulit kami. Karena kan rentangnya beda ya antara dengan tahun sekarang. Jadi kita mungkin hanya kira-kira saja ya prediksi. Kalau nilai sekian kayaknya di SMP, misalnya nih di SMP ingin ke SMP 8 misalnya, nilai sekian, kalau rata-rata 8 kayaknya masih agak berat nih kalau mau masuk SMP 8 kalau tahun lalu, berdasarkan tahun lalu. Paling kita advice-nya seperti itu. Kadang juga ada yang tanya jarak tinggal. Misalnya nih saya di RW ini, kelurahan ini, kemanteran ini, kalau ke sekolah ini kira-kira jaraknya berapa? Oh, sekian. Setelah itu tanya lagi, kalau jaraknya sekian diterima nggak? Ya, nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Oke, dan biasanya juga pertanyaan tentang peringkat Pak. Kan ada 3 pilihan sekolah yang bisa dilakukan. Apakah peringkat ini menentukan Pak? Kan peringkat 1, 2, 3 SMP mana? Nah itu apakah menentukan juga? Kalau pilihan sekolah memang nanti jadi salah satu parameter seleksi. Jadi misalnya ada 2 anak nih nilainya sama SPD-nya. Nah, nanti si A itu di SMP 1 ini dia pilihan 1, sedangkan si B di SMP 1 dia pilihan 2. Nah, nanti yang dikalahkan yang si B karena dia kan pilihan 2. Jadi memang pilihan sekolah itu berpengaruh. Nah, ini kadang juga pertanyaan, kira-kira kalau saya sebaiknya pilihan 1-nya mana, pilihan 2-nya mana. Itu sebenarnya itu kita kembalikan lagi ke siswa ya, ke orang tua juga. Pinginnya sekolahnya di mana ya, kalau kita menyarankan sih yang dekat dengan rumah ya, kalau kita yang menyarankan. Tapi ya orang kan inginnya beda-beda ya. Ada yang dulu ibunya, ayahnya alumni SMP ini ya, makanya ingin anaknya masuk SMP ini juga. Nah, itu kita nggak bisa mencegah ya kalau itu, tapi nanti biar sistem saja yang menyeleksi. Oke, siap. Itu tadi ya, jadi peringkat atau pilihan 3 pilihan sekolah yang dipilih ini juga menentukan ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus tahu dulu sekolah mana dan tahu juga historinya sekolahnya gitu ya Pak. Paling nggak mengukur baju sendiri ya. Misalnya saya punya kemampuan, misalnya jarak rumah saya sekian, nilai SPD saya sekian. Itu kira-kira bisa masuk di mana? Itu penting untuk bisa mengukur diri sendiri nanti. Betul. Jangan memaksakan lah, misalnya kalau nilainya nggak sampai kok memaksakan, nah nanti juga baru tayang langsung kalah nanti. Seperti itu. Yes, jadi memang harus bijak ya sebagai orang tua mendampingi putra-putrinya untuk memilih kira-kira sekolah mana. Dan saya rasa semua sekolah baik kok ya Pak ya. Betul. Sesuaikan dengan kemampuan anak juga. Betul. Kami pemerintah kota itu tidak membeda-bedakan layanan di semua sekolah. Khususnya di sekolah negeri itu semuanya sama. Bahkan gurunya pun kita rolling, sering kita rolling, kepala sekolah juga kita rolling ya, pegawainya juga kita rolling.
pemenuhan sarana prasarana juga sama, kita sama ratakan. Jadi tinggal nanti lingkungan belajarnya ini yang menentukan ya, dari sisi orang tuanya, dari sisi anaknya, lingkungan sekolahnya itu nanti yang akan menentukan prestasi anak. Semuanya sama sih, kalau secara mutu kita tidak ada sekolah unggulan, semuanya unggulan. Semuanya unggulan. Sip deh. Ya, pendengar kami ajak Anda bergabung, mungkin juga sudah punya banyak pertanyaan nih, sudah punya daftar list pertanyaan, langsung aja WhatsApp aja di 0818621013 atau komen di Instagram kami @starjogjafm. Kita akan segera kembali. Waktunya Anda dengar Bincang PPDB Online Kota Jogja 2023, persembahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bincang Spesial bersama dengan Disdikpora Kota Yogyakarta. Dan saya masih bersama Bapak Fajar Afrian. Kita akan bahas selanjutnya adalah PPDB Online 2023, mutasi orang tua dan kemaslahatan guru. Dan siaran ini disiarkan juga oleh radio-radio lainnya. Saya sapa untuk Sana Kadang, Mega Suara Kulon Progo, Kawan Kota Perak, MBS Mania, Sahabat MK, Yasikers, Mitra Bisnis, Star Lovers, dan juga pemirsa. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, Pak Fajar. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Fajar ya, akan kita bahas ya Pak Fajar. Tapi kita ke mutasi dulu karena ini tadi belum dibahas. Oke. Nah, terkait dengan mutasi orang tua dan kemaslahatan guru ini. Nah, misalnya nih Pak Fajar, kalau orang tuanya PNS atau ASN yang pindah ke Kota Jogja, itu apakah ada peluang bisa sekolah di negeri? Semacam kayak auto gitu loh Pak. Nah, auto sekolah di negeri. Ya, perlu kami jelaskan dulu, memang di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu memang di situ mengamanatkan ada 5% kuota untuk jalur mutasi perpindahan tugas orang tua. Ya, di sini yang bisa difasilitasi itu adalah ASN, TNI, Polri. Ya, itu karena memang di Permendikbudnya seperti itu. Nah, kenapa? Mungkin ya karena memang untuk aparat negara ini khususnya kan memang mereka mungkin pindahnya sering ya, bisa 2 tahun sekali pindah mutasi tugas ya, dari Jawa Tengah ke DIY ataupun dari mana itu. Nah, perpindahan ini kan kalau anak keluarganya khususnya anaknya tidak difasilitasi sekolahnya kan nanti juga kasihan juga, sehingga di Permendikbud diamanatkan seperti itu. Nah, kalau di Kota Jogja kami juga menerjemahkan Permendikbud itu dengan memberikan kuota 5% untuk jalur mutasi ini bagi ASN, TNI, Polri yang ada perpindahan tugas ya. Nah, nanti auto diterima atau tidak itu nanti tergantung kuotanya itu tadi. Jadi misalnya nanti dia ingin daftar di SMP 1 misalnya, di situ kuotanya ada 10 ya. Ternyata yang ingin daftar di situ melalui jalur mutasi itu lebih dari 10. Jadi nanti otomatis tidak auto semuanya diterima. Tapi tetap ada yang harus tersingkir ya. Nah, nanti untuk menyeleksi itu nanti kita pakai parameternya, salah satunya pakai nilai SPD. Ya, sehingga tadi yang asal sekolahnya luar DIY saya tekankan tadi untuk punya nilai SPD dulu. Ya. Oke, jadi jalur mutasi orang tua ini 5% ya Pak, kalau nggak salah ya Pak Fajar. Ya. 5%, jadi memang sedikit ya dibandingkan dengan ini ya. Karena ini biasanya juga nggak banyak ya Pak. Nggak penuh juga. Oke. Nah, ini nilainya apakah juga menjadi salah satu faktor bersaing dengan calon peserta didik yang lain nih Pak? Nilai nanti menjadi salah satu parameter seleksi. Ya, nilai SPD, SPD. Oke, terus Pak nih seperti apa nantinya nih proses pendataan calon siswa yang kebetulan nih bukan penduduk kota atau sekolahnya di luar daerah gitu Pak? Ya, jadi kami tidak mempermasalahkan kakak maupun asal sekolah ya, dari manapun bisa. Yang penting nanti bisa menunjukkan surat
SK mutasinya ya, atau SK pelantikan atau SK apalah yang terkait dengan orang tuanya tadi ya. Nah nanti itu dibawa ke kami, ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mulai tanggal 9 ya, mulai tanggal 9 disertai dengan akta lahir, kemudian KK, dan nanti sertifikat hasil ASPD. Itu saja nanti dibawa ke kami, nanti ada petugas yang akan melakukan verifikasi dan nanti akan kita proses, dan nanti akan seleksinya secara online. Jadi nanti siswa itu milih sekolahnya langsung online, milih sekolah. Jadi nanti setelah melakukan verifikasi di tempat kami dengan membawa berkas itu tadi, kalau memenuhi syarat nanti akan kita berikan semacam token untuk aktivasi akun ya nanti. Nah begitu dapat token itu, nanti silakan siswa melakukan aktivasi di website PPDB dan mengisi biodata atau apa yang diperlukan di situ. Kemudian nanti milih sekolah, pilihannya 2 nanti, maksimal 2 sekolah. Nah pilihan sekolah ini bisa diganti sewaktu-waktu. Jadi misalnya tadi milih SMP 1 dan SMP 2 misalnya ya, ternyata di SMP 1 tersingkir, di SMP 2 juga tersingkir, itu nanti bisa ganti pilihan lagi ke SMP 15 misalnya, kemudian dan SMP 4 misalnya. Itu nanti nilainya di situ masih masuk, ganti pilihan seketika itu bisa. Jadi sampai sebelum ganti tanggal, itu tanggal 15 sampai 15 ya, nanti mulai tanggal 13 sampai 15 itu nanti milih sekolah. Jadi sampai tanggal 15 jam 12 malam itu baru tidak bisa ganti pilihan sekolah. Oke, jadi masih bisa milih. Iya, jadi bisa. Dari rumah pakai HP itu dipantau nilai saya masih masuk nih, nggak usah diganti pilihannya. Tapi begitu nilainya terlempar, ganti saja. Nah kadang kuotanya itu sebenarnya sih mencukupi, cuma terkadang karena ada ya mungkin masyarakat yang memaksakan ingin di sekolah A atau di sekolah B, itu sehingga persaingannya hanya di sekolah itu saja, padahal di sekolah yang lain tuh sebenarnya kuotanya juga masih ada, itu bisa dimanfaatkan juga. Ini yang sering terjadi ya Pak ya, bahkan dari tahun kemarin sepertinya nih. Iya. Kami menghimbau ya itu tadi ngukur baju badan sendiri ya, kira-kira nilai sekian masuk SMP mana itu ya. Oke. Sebenarnya yang mendasari kebijakan ini tuh apa Pak? Karena banyak juga yang bertanya gitu, apakah memang ini untuk kemaslahatan guru dan sebagainya, ASN dan sebagainya nih Pak? Ya. Basis kami memang Permendikbud tadi, Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Suasana kebatinannya Permendikbud disusun ini dulu saya juga nggak tahu karena nggak ikut nyusun ya. Dulu kan di kementerian ya. Iya. Tapi itu menjadi acuan semua Pemda. Nah kalau dugaan saya pribadi ya, mungkin karena kalau yang untuk ASN tadi karena memang mungkin untuk mengakomodir ya, karena dia melaksanakan tugas negara harus pindah-pindah, maka ada semacam semacam bantuan lah dari pemerintah untuk anaknya bisa sekolah mudah dapat sekolah. Kemudian yang kemaslahatan guru ini memang semacam penghargaan lah kepada guru-guru kita yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah negeri ya khususnya ya, itu supaya mendapatkan semacam khusus ya, hak khusus lah itu bagi guru-guru yang mengajar di sekolah negeri, putra-putranya nanti bisa mengikuti PPDB dan seleksinya nanti melalui jalur yang ini mutasi dan kemaslahatan guru ya, itu mungkin semacam penghargaan. Otomatis di sekolah orang tuanya, misalnya orang tuanya guru Pak, misalnya di SMP 1 orang tuanya di situ, terus apakah otomatis langsung di situ atau tidak otomatis. Jadi nanti pilihannya memang nanti salah satunya di SMP di mana gurunya mengajar. Kan 2 pilihannya tadi ya. Tapi nanti juga misalnya tidak diterima, bisa kok ganti pilihan juga nanti, karena secara sistem tidak kita kunci. Jadi nanti bisa juga misalnya dia di orang tuanya sebagai guru di SMP 1, dia milih SMP 1 tapi nanti nilainya tidak masuk, nah dia mau ganti pilihan lain juga nggak masalah. Yes. Jadi memang harus sering memantau ya Pak pergerakan itu.
pergerakan dari PPDB online ini, jadi supaya tahu nanti akan pindah nggak nih, kira-kira di sini masih aman atau enggak gitu ya Pak ya, PPDB online ini. Oke. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, terima kasih. Nanti akan Widya bacakan dan langsung akan dijawab oleh Pak Fajar ya. Tapi kita ke jeda terlebih dahulu ya Pak Fajar ya. Habis ini kita akan langsung bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan segera kembali. Waktunya Anda dengar bincang PPDB Online Kota Jogja 2023, persembahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pendengar, masih bersama saya Widya Pradipta dari Star FM dan kita masih berbincang bersama Pak Fajar dari Disdikpora Kota Yogyakarta. Nah Pak Fajar, langsung aja ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Terima kasih untuk nomor 9471. Ini pertanyaannya adalah anak saya bersekolah di SD Kanisius Bantul dan akan melanjutkan ke jenjang SMP nih Pak Fajar. Nah rencananya mau masuk negeri Banguntapan atau Jogja Kota, tapi kakaknya masih Kota Salatiga. Nah ini apakah masih bisa Pak? Ya. Jadi di sini kan ada kata kuncinya di kakak ya. Kakaknya kan putra-putranipun tadi kakaknya di Salatiga. Sehingga kalau mau masuk ke SMP negeri di kota nanti ya pakai jalur yang prestasi luar daerah. Itu yang khususon kakaknya dari luar kota. Tapi kalau mau daftar ke Banguntapan juga ya tadi ya. Kalau Banguntapan ya nanti monggo bisa mungkin ditanyakan ke Dinas Bantul ya, atau ke sekolahnya juga bisa, saya kira. Oke, yes. Dan di Instagram juga terima kasih @denugi. Kalau anak saya SD di Kota Jogja, KTP orang tua di Ngesti Harjo Bantul. Pengen ke SMP 7 Jogja nih Pak. Apa persaingannya ketat karena saya dianggap luar daerah? Ya. Jadi tadi kakaknya ini juga Bantul ya, dari luar kota juga ya. Nah, memang secara umum nanti untuk jalur yang prestasi luar daerah ini nanti biasanya rata-rata hasil seleksi yang diterima itu nilainya lebih tinggi dari jalur-jalur yang lain. Biasanya. Jadi misalnya kalau jalur yang zonasi mutu mungkin rata-rata untuk di SMP 7 mungkin nilai rata-rata 8 masih diterima, tapi nanti bisa jadi yang jalur luar zonasi luar kota tadi, yang prestasi luar kota itu nanti biasanya dari tahun ke tahun itu nilainya rata-rata mesti di atas, passing grade-nya mesti di atas yang dari zonasi mutu. Itu biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya @Rianda Putra, apakah yang bisa diterima dari jalur mutasi tadi hanya untuk yang golongan sudah tinggi? Mungkin ini terkait dengan ASN Pak. Golongan pangkat ya, golongan mungkin pangkat. Maksudnya ya. Bisa jadi golongan pangkat atau golongan guru Pak, kalau PNS juga ada ya Pak ya. Iya. Kami tidak memperhitungkan golongan pangkat golongan ya. Yang penting nanti bisa menunjukkan SK atau mutasi ya, SK mutasi atau surat pelantikan dan sebagainya. Yang penting itu saja, dan di situ tersurat nanti dia pindahnya di kota itu kapan gitu. Yang penting di situ nanti. Jadi pangkatnya apapun nanti tidak kita menjadi pertimbangan. Jadi tidak ada ini ya, pilihan khusus untuk pangkat tertentu ini masuk, nggak ini ada, enggak gitu itu enggak. Jadi pangkat jenderal sama kopral kalau nilainya anaknya kalah ya mungkin kalah juga. Ekstrimnya seperti itulah. Jadi tidak terus yang jenderal ada di atasnya kopral. Selanjutnya ini @Mas Dewe. Nah, kalau misalnya nih kakaknya nitip Pak, itu apakah bisa ditolak? Ini paling sering banyak yang ditanyakan juga Pak. Nah ini kakak nitip ini nitipnya nitip gimana nih? Nah, mungkin nitip Pak D-nya atau budinya gitu Pak. Kakaknya masuk situ. Ya, kalau di kami itu parameter seleksi kakak yang diakui sebagai kakak penduduk kota itu yang penting di situ dia tercantum nama di kakak itu sebelum 1 Juli 2022. Karena di Permendikbud itu bunyinya
1 tahun sebelum PPDB. Kalau misalnya mau pindah KK, pindah penduduk itu 1 tahun sebelum PPDB. Nah kami kan pakai tanggalnya 1 Juli, 1 Juli 2023, sehingga yang pindahnya sebelum 1 Juli 2022 itu kita akui. Mau nitip kayak mau apa itu kita ndak bisa tutup mata lah ya. Nah, tapi kalau sudah lewat 1 Juli 2022 ya itu nanti tidak bisa, kakaknya tidak bisa diakui kalau dia pindah ya. Nah, yang dipakai nanti kakak yang lama. Oke. Kalau setelah 1 Juli. Siap. Kemudian ada dari Ibu Swastika. Tahun ini hasil ASPD SD naik atau turun ya, Pak? ASPD SD di kota ya. Di kota. Informasi yang saya dapat naik 0,56. 0,56. Ya. Wow. Lumayan ya Pak. Ya naiklah, ada kenaikan tapi nggak terlalu besar. Oke, yes. Jadi mungkin hasil seleksi tahun lalu masih bisa jadi patokan ya, mungkin sedikit, paling masih sedikit lah nanti. Oke, siap. Oke, kemudian Pak, ini pesan bagi orang tua terkait dengan PPDB online ini, apa yang harus dipersiapkan? Ini mengingatkan kembali ke pendengar semuanya supaya lebih siap. Jadi ketika nanti sudah tiba waktunya, sudah ready semuanya nih Pak. Ya, mungkin yang pertama untuk pemirsa ya, Bapak Ibu, siswa juga nanti anak-anak didik. Yang pertama mungkin nanti perlu disiapkan berkas-berkasnya ya. Nah, nanti berkas apa saja silakan nanti bisa dilihat di kanal-kanal informasi kami ya, nanti kita sampaikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti silakan mengikuti jadwal yang sudah kita tentukan. Ya, jangan sampai nanti gagal karena ketinggalan jalan sepur istilahnya. Jadi udah selesai baru opiak ya, nah, gitu ya. Itu. Nah, meskipun masih ada sih sekolah luar negeri alias swasta, ya, itu kan PPDB-nya masih lama biasanya. Tapi kalau yang mau ke sekolah negeri itu kita sudah tentukan jadwalnya. Kemudian yang ketiga ini juga penting juga untuk mengukur kemampuan ya, ukur baju badan sendiri. Jadi misalnya jarak rumah saya sekian itu kira-kira bisa ke SMP mana, kalau ASPD saya sekian bisa ke SMP mana, itu juga penting, bisa mengukur sendiri. Nah, misalnya butuh informasi hasil PPDB tahun lalu, rentang nilai dan sebagainya, nanti kita tayangkan juga di website PPDB. Okay. Nah, yang terakhir nih, yang penting nih ya, kita upayakan itu PPDB itu yang akuntabel, sehingga untuk supaya akuntabel itu tidak hanya penyelenggaranya yang akuntabel, tapi juga masyarakat juga harus mengedepankan kejujuran. Ini juga penting ya, jangan sampai demi anak sekolah itu segala cara bahkan yang tidak halal pun dilaksanakan, karena bisa jadi untuk nanti dampaknya ke anak ke depan ya, kita nggak tahu, karena cara yang tidak baik tadi mungkin akan mempengaruhi masa depan anak ya kan, siapa tahu, karena ada hukum karma ya kalau yang percaya. Nah, untuk hal yang baik ya kita mulai dengan yang baik. Ya, meskipun regulasi sudah ketat tapi mesti ada celah. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat janganlah menggunakan celah-celah itu ya. Saya kira itu Mbak Lydia. Jadi marilah menjadi orang tua yang berintegritas juga ya Pak ya, supaya menjadi contoh juga nantinya anak ini sekolah, ketika orang tuanya jujur pasti juga itu berdampak kepada anak gitu ya. Pandai itu nomor 2 lah, yang penting itu integritas karena banyak sekali kan orang, para pesohor pejabat itu pandai sih tapi tersandung korupsi, kasus dan sebagainya. Itu kan ya, itu mungkin ya itu. Jadi kita beri dari awal, dari sedini mungkin, dari SD SMP itu proses PPDB-nya kita usahakan berintegritas. Jadi tidak hanya pihak penyelenggara saja, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian sekolah-sekolah gitu ya Pak ya, tapi juga kita sendiri calon pendamping peserta didik atau orang tua calon peserta didik baru ini supaya jujur, itu yang pertama. Jujur dan persiapkan segala satunya supaya nggak gerusah-gerusuh. Biasanya masih nanti, jadi nanti aja, itu nggak ya Pak ya, harus jujur. Harus segera. Sip, terima kasih sekali lagi Pak Fajar
sudah berbagi informasi banyak sekali tentang PBDB online ini. Semoga lancar terus ya Pak Fajar ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih juga untuk pendengar. Saya sapa dulu untuk Sanak Kadang Mega Suara Kulon Progo, kawan Kota Perak, MBS Mania, sahabat MK, Yasikers, Mitra Bisnis, Star Lovers, dan juga pemirsa sudah bergabung. Semoga kita menjadi orang tua ataupun juga calon orang tua yang berintegritas itu nanti. Ya, saya Widya Pradipta pamit undur diri beserta tim. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.